Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, penerapan pemberian PPASN Pemda Provinsi Jawa Barat tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan. Detailnya nanti akan saya improve. Ini sebagai dasar kita melakukan hampir sama, Bu Puji ya, kita melakukan pemberian TPP. Yang kedua diberikan pada PNS berkinerja terbaik. Nah, ini ada PNS berkinerja terbaik di kami, menyelesaikan instruksi khusus pimpinan. Di kami ada IKP dari Ibu sekalian. Pola penghitungan kinerjanya, karena di kami itu masih kekurangan kelemahan kami pada masalah pencatatan, sehingga kami dibantu tools yang namanya sistem. Jadi kami udah tertools semua, mulai dari kinerja individu sampai dengan kinerja institusi, semua sudah interoperabilitas. Jadi hari ini PNS bekerja apa saja, dia support terhadap kinerja organisasi, di kami sudah kedetek. Dan pimpinan, di dashboard pimpinan sudah tahu bahwa kinerja orang ini hari ini apa, menghasilkan apa, outputnya apa, akan support terhadap outcome-nya apa. Seperti contoh, mau ke Bandung, tujuan akhirnya adalah Jakarta, sudah tahu bahwa itu perjalanan sudah mengarah mengarah ke Karawang. Jadi udah tahu. Apabila dia mengarahnya belok, misalnya ke Sumedang tiba-tiba, maka pimpinan akan langsung melakukan semprit. Dan di kita ada rapot kinerja organisasi setiap 3 bulanan. Yang ketiga, ini termasuk jabatan pelaksana. Jadi di kami jabatan pelaksana yang memiliki kinerja luar biasa, kami juga akan memberikan reward yang sama juga. Ada beberapa penghitungannya, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian yang ketiga, memiliki risiko tinggi dalam kesehatan dan keamanan jasmani rohani, diberikan dengan ketentuan hasil kerja lebih dari 90%, sesuai dengan Pergub 10 tahun 2022. Yang keempat, tentang kelangkaan profesi, diberikan pada PNS yang memiliki keterampilan khusus dan langka, hampir sama dengan yang lain, cuman kami ada menggunakan metode misalnya dokter spesialis, subspesialis gitulah. Kalau kandungan mah banyak, Pak Kurniawan. Subspesialis, ada indikatornya, berapa yang dilayani, jumlah pelayanan publiknya berapa, ada indikator penghitungannya, sehingga meskipun belum sempurna, itu dirasakan ada unsur fairness yang coba kami kami sampaikan kepada mereka. Yang ketiga, yang kelima adalah pertimbangan objektif lainnya diberikan pada pemungut pajak, retribusi, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang. Biasanya posisinya mereka posisi yang rawan di teman-teman yang ada di Bapenda, yang Bapenda ya, pajak dan retribusi, juga mereka-mereka yang posisinya yang misalnya pengelola keuangan dan barang, kita berikan pol, karena ini juga rawan terhadap hal-hal yang negatif gitu ya. Berikutnya, jadi langkah pertama yang kami lakukan di pemerintah Pemprov Jabar, boleh berikutnya, slide berikutnya. Kami melakukan penjenjangan kinerja atau arsitektur kinerja. Ini untuk penghitungan kinerja. Dari mulai ultimate outcome yang menjadi visi misi target pimpinan, Pak Gubernur, Kepala Daerah, kita levelingkan sampai dengan output, bahkan sampai dengan aktivitas untuk jabatan-jabatan pelaksana. Di aktivitas ada kamus aktivitas, dan ini merupakan penggabungan 2 regulasi yang selama ini dipertentangkan antara Permenpan 86, Permendagri 86 tahun 2017 dengan Permenpan 89. Jadi kami melakukan kolaborasi, ternyata hasilnya dapat seperti ini. Dari mulai atas, ini biasanya setiap tahun di breakdown dari 5 tahunan dari sekarang. Kalau kami ada RPD ya, RPD dari RPJMD biasanya di breakdown menjadi RKPD, di breakdown dari mana ultimate outcome, tujuan sasaran goals akhir, intermediate, immediate outcome, output, sampai dengan aktivitas. Itu yang pertama kali kami lakukan. Dan ini bukan struktur, tapi ini tahapan atau milestone, istilah diklat kepemimpinan untuk pencapaian target organisasi. Nah, dari ini yang ultimate outcome, immediate outcome, yang terakhir yang abu itu output. Biasanya output itu dipegang oleh pengampu output. Levelingnya biasanya mereka di jabatan pengawas atau kelas 7 yang kompeten, level output, dan di breakdown menjadi anggota-anggota tim. Nah, disinilah
lahir squad-squad atau anggota-anggota tim yang nanti squad-squad yang nanti ini dia mengampu output kegiatan sehingga unsur fairness-nya ini akan terjadi nih. Nah, ini yang coba kami lakukan dan ini langsung terinteroperabilitas. Nah, berikutnya atau terlink antara kinerja individu dengan kinerja institusi. Jadi setiap bulan November sampai dengan Desember arsitektur kinerja atau cascading, kalau dulu istilahnya cascading kinerja, ini kita dilakukan oleh teman-teman Bapeda dengan Biro Organisasi bareng-bareng dengan teman-teman BPKAD juga secara anggarannya. Itu kita ngelingkan semua dengan BKD, ngelingkan semua sehingga setiap individu per 1 Januari tahun berikutnya itu udah langsung ketika sudah penjenjangan di bulan November itu langsung tinggal ngeklik synchronize. Jadi tidak usah lagi ngisi yang namanya SKP di tahun itu. Nah, target kinerja organisasi. Jadi ketahuan dia bekerja dalam tahun itu apa, di breakdown per bulan apa, per minggu apa, per hari apa. Dan targetnya apa, seperti apa. Jadi secara kinerja mereka pada ketahuan. Dan itu pola TPP di kami itu polanya adalah polanya adalah nabung gitu. Misalnya TPP-nya itu adalah 20 juta. Setiap hari dia harus mengumpulkan dalam 20 hari kerja. Setiap hari dia harus mengumpulkan sekitar 1 juta. Dan presensi itu bukan presensi atau absensi itu bukan penghitung tetapi pempeto. Apabila dia melakukan presensi, karena kami sudah melakukan presensi secara online menggunakan aplikasi semua, presensi adalah pempeto. Apabila dia melakukan presensi hari itu, maka dia bisa melakukan aktivitas yang support terhadap indikator kinerja individu. Jadi dipilih aktivitas ini berapa persen. Apabila ada tusi lain, misalnya yang tusi terakhir, itu hanya dibayar 20%. Jadi dia jago apapun juga dia yang melakukan tusi lain yang nomor terakhir biasanya di tusi, dia hanya 20%. Jadi dia harus support terhadap kinerja institusi hari ini. Nah, dan ini ngeling langsung ngeling disinkronize, udah langsung menjadi sebuah kinerja masing-masing individu. Jadi setiap orang di Pemprov Jabar mulai daripada atas sampai dengan bawah itu jelas dia tahu kinerjanya apa dan kontribusi terhadap organisasinya apa gitu. Seperti hari ini saya kontribusi terhadap misalnya saya berbicara di sini hari ini saya hanya dibayar 20% terhadap TPP ini, Pak. 20% terhadap TPP karena hubungan langsung terhadap kinerja institusi saya hanya 20%. Nah, ini yang coba kami modifikasi tanpa menghilangkan yang sudah dilakukan di regulasi pemerintah pusat. Jadi kami melakukan modifikasi meskipun TPP kami tidak sebesar Jatim gitu, Pak ya. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya penghitungan kinerja TRK yang ada di kami sudah mendapat penghargaan dari Asia Pasifik, Pak. Jadi mungkin hanya instansi pemerintah Indonesia yang kami sudah melakukan ini sudah teruji di Asia Pasifik dan kami sudah dapat penghargaan 5 besar. Nah, kami kemarin terakhir kalah sama Singapura ya, Singapura kalah. Jadi kami sudah 5 ini secara penghitungan kinerja kami sudah diakui alhamdulillah di Asia Pasifik. Berikutnya, nah. Bagaimana sebetulnya penilaian TRK penghitungan kinerja di kami? Ini tidak lepas dari pola manajemen kinerja, manajemen talenta yang dilakukan. Penghitungan di Sumbuye, variabel Sumbuye di kinerja itu sendiri ada 2. Yang pertama adalah kinerja SKP dan yang kedua adalah perilaku. Nah, ini SKP terdiri dari aktivitas, IKI, target kinerja dan pengelolaan anggaran. Ini persentasenya lain-lain. Kalau Bapak dan Ibu sekalian paham dengan yang mohon maaf bukan paham, mungkin refresh tentang yang namanya Kurtz konsep, di mana setiap posisinya tinggi maka manajerialnya akan semakin tinggi dan ke bawah teknikalnya semakin tinggi gitu ya. Jadi polanya terbalik. Nah, di sini pun ada yang namanya aktivitas, ini biasanya lebih ke teman-teman persentasenya
Aktivitas lebih ke teman-teman di jabatan pelaksana, kemudian IKI dan target kinerja ini biasanya ngeliputi teman-teman yang pengampu output, outcome, baik itu immediate, intermediate maupun sampai dengan ultimate outcome itu kita hitung semua. Kemudian pengelolaan anggaran biasanya ini melekat ke teman-teman yang struktural. Nah ini persentasenya lain-lain sesuai dengan jabatan-jabatannya seperti apa. Nah kemudian yang berikutnya adalah perilaku review 360 derajat. Kami sudah melakukan review 360 derajat atas bawah kanan kiri. Basisnya adalah apa? Basisnya adalah core value berakhlak. Kebetulan kami sudah melakukan mendefinisikan apa itu core value berakhlak dengan kamus kemahiran core value berakhlak dari level 1 sampai dengan level 5. Nah, kemudian laporan perilaku kinerja berdasarkan evidence. Jadi semua kegiatan, program kegiatan yang akan dilakukan di kami sudah berdasarkan terhadap evidence, harus dilaporkan. No evidence hoax, tidak hanya foto, tetapi juga ada nota dinas, kemudian surat-surat, karena persuratan di kami juga sudah nge-link selain daripada aplikasi yang ada di pusat yang namanya Srikandi, kami juga memiliki aplikasi internal yang sudah nge-link dengan Srikandi ya, namanya Sidebar, sistem Mas informasi dokumen Jawa Barat gitu ya. Elektronik Jawa Barat, Sidebar, bukan Sidebar ya, Sidebar. Kemudian Kimo presensi kehadirannya seperti apa, perilaku seperti apa itu kita lakukan. Nah, terakhir ini ngeling semua di nilai kinerja, SIM tunjangan dan tunjangan kinerja. Sehingga ini belum sempurna Bapak dan Ibu sekalian, tetapi ini minimal ada fairness antara antara satu pegawai dengan pegawai yang lain. Meskipun nanti di belakang saya akan juga rekomendasi ke Bapak dan Ibu di Kemendagri sebetulnya agar lebih fairness lagi seperti apa. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian berikutnya. Penerapan klasifikasi ekspektasi perilaku yang kami lakukan ini by system semua memperlihatkan perilakunya seperti apa, dan ini tidak mungkin yang namanya ada nilai yang sama karena kami menggunakan pola bubble sort, pembandingan antara satu dengan yang lainnya. Karena setiap perilaku orang di beberapa variabel di berakhlak itu sendiri akan berbeda. Ini kami sudah lakukan ini. Berikutnya. Nah, itu yang sudah kami lakukan, tetapi kami rasakan hari ini bahwa TPP yang berikutnya, TPP yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat, kondisi saat ini, kita melakukan laporan kinerja, hitungnya menit aktivitas, pengalinya seperti apa? Pengalinya adalah nilai jabatan sesuai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja. Pengalinya sesuai dengan beban anggaran, beban pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada perilaku, kemudian ada IKI, ini sebagai faktor pengurang, dasarnya adalah kelas dan nilai jabatan, baik itu tusi, beban kerja maupun kompleksitas. Dan masuk di IKI dasarnya dari cascading, menjadilah tambahan penghasilan pegawai yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, dampak dari kondisi ini berikutnya terdapat esensi sebetulnya kita pahami dulu bahwa yang namanya esensi daripada TPP itu sebagai reward kinerja, tapi hari ini masih bias. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian masih mempertanyakan yang namanya ada regulasi-regulasi, katakanlah kelas jabatan, penetapan kelas jabatan yang menjadi kewenangan instansi pembina. Hari ini pun saya mempertanyakan gitu ya. Di satu sisi ada yang kelas 11, ada yang kelas 12, sedangkan tanggung jawab yang melekat itu lebih berat ke kelas 11, tapi instansi pembina menetapkan kelas 12. Nah, ini menjadi bias karena terdapat gap pendapatan dan tanggung jawab. Kemudian kalau TPP berdasarkan menit kerja dan aktivitas itu berbeda dengan definisi tunjangan perbaikan kinerja. Jadi itu lebih berat kepada bagi-bagi hasil, bagi-bagi uang, dan tunjangan perbaikan kerja. Makanya di kami, untuk saat ini kami sudah gini, apabila di kami karena ada rapot kinerja organisasi, apabila misalnya kinerja organisasi itu 30% tidak mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan, maka TPP di bawahnya itu tidak ada yang lebih dari 30%. Jadi otomatis udah ngegaris ke atas. Makanya alhamdulillah sampai dengan saat ini mungkin RB Jawa Barat juga
cukup tinggi, lumayan 93 poin. Sakip juga alhamdulillah tertinggi gitu. Itu mah bagian bonus lah gitu ya. Bagian bonus yang diterima. Kalau kita berdasarkan kerja bahwa belum tentu memberikan kontribusi terhadap organisasi. Jadi organisasi kinerjanya seperti apa, individunya seperti apa. Jadi mungkin organisasinya tidak mencapai target, tapi individunya mah dia TPP-nya 100%. Dan ini dirasakan tidak fairness. Yang kedua, misalnya ada Jafung, aduh jadi saya nyebut merek gitu ya. Kelas 12 misalnya, yang mereka hanya ketika di breakdown, mereka hanya mengampu aktivitas, output atau aktivitas, sedangkan mereka-mereka di mereka-mereka administrator, mereka mengampu immediate outcome atau intermediate outcome, tanggung jawabnya beda. Nah, ini TPP-nya apabila melihat dari kelas jabatan, nilai jabatan seperti itu mungkin akan lebih besar dari Japung. Mungkin akan lebih besar Japung dibandingkan teman-teman yang mengampu yang lain. Tanpa mengurangi rasa hormat ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian terjadi kecenderungan modus aktivitas bukan inti. Contoh, ketika kita melakukan mereka-mereka karena sistemnya adalah kelas jabatan, tidak terhadap bobot kinerja, maka akhirnya apa? Dia akan menerjemahkan terhadap butir-butir kegiatan yang modusnya terhadap bukan aktivitas inti. Coba aja dicek. Intinya pasti ada rapat, koordinasi, apa sehingga support terhadap kinerja organisasi tidak akan optimal. Nah, kemudian TPP berdasarkan kelas nilai jabatan, TPP menjadi penghasilan statis yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kelas jabatan. Ini sudah ada Permenpan 1, Permenpan 1, tetapi susah. Kami immediate outcome aja di kami, akhirnya dibagi dua, ada biru muda dan biru tua. Itu pun sudah diakalin susah banget. Bayangkan, dari 1033 yang namanya outcome yang ada di kami, Japung hasil penyetaraan jumlah Japung yang ada di kami 9.888. Sedangkan yang hasil penyetaraan ada sekitar 21 yang madya ya, yang madya belum lagi yang jabatan-jabatan ya pengawas atau japung-japung muda. Ini juga menjadi PR tersendiri sehingga penetapan beban kerja belum inline dengan beban kinerja belum inline dengan beban kerja pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Oleh karena itu kami mengusulkan nih Bu, Pak Kabag dan teman-teman. Jadi kondisi berikutnya boleh diperlihatkan. Kami mengusulkan bahwa kondisi yang diharapkan dalam pemberian TPP ke depan ada 3 hal yang harus diberikan. Yang pertama, nilai statis pay for position gitu ya. Sesuai dengan mana madya, mana muda, mana utama itu berbayar, tapi persentasenya melihat daripada kelas jabatan, tusi, beban kerja dan kompleksitas. Ini dihitung. Tapi ini statis. Dan ada 2 hal yang dinamis. Yang pertama adalah fair performance berdasarkan pencapaian IKI. Kita juga harus menghadiri pola karir seseorang tadi sesuai dengan posisinya. Yang dinamis adalah performance, indikator kinerja. Bagaimana dia pencapaian terhadap indikator kinerja, baik itu dari di arsitektur atau di cascading daripada indikator kinerja utama, kinerja individu sampai dengan leveling bawah, itu mencerminkan daripada bagaimana dia mencapai kinerja organisasi tersebut. Yang berikutnya adalah pay per person, dan ini perilaku Bapak dan Ibu sekalian. Ini tujuannya apa? Biar orang itu tidak hanya jago gocek sendiri, tapi dia juga harus bisa berkolaborasi, karena keberhasilan kita dalam sebuah organisasi adalah koordinasi dan kolaborasi antar multi stakeholder. Nah, dan ini mungkin salah satu klaster IKI yang berikutnya, klaster yang kita tawarkan. Mulai dari ultimate outcome, intermediate outcome, immediate outcome, bahkan sampai dengan output kinerja pengawas. Ini juga menjadi hal yang coba kami tawarkan untuk yang namanya key for performance, pay for performance. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahumma fiqilat mamitorik, billahi fisabilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, gimana sih Pak kendalanya Pak dalam kan tahun 2024 ini untuk khususnya Provinsi Jawa Barat tidak ada perubahan ya Pak, hanya pelaporan saja. Mungkin ada yang menanyakan bagaimana Pak penyusunan untuk apa penjabarannya, apakah ada kendala Pak dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang kedua seperti yang disampaikan, apakah beban kerja di organisasinya overload Pak? Khususnya untuk TPP ini Pak, kemudian bagaimana interaksi Pemprov Jawa Barat dengan tim kami yang ada di Kementerian Dalam Negeri, baik di Biro Organisasi maupun di Ditjen Bina Keuangan Daerah. Mungkin itu Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi terkait tadi beberapa hal yang sudah saya utarakan nih. Izin Bapak. Terima kasih. Jadi penyusunan penjabarannya karena kami sudah terbiasa dengan pola nggak hierarki lagi, Bu. Jadi pola di kami itu dalam ilmu pemerintahan itu kan ada yang namanya apa namanya birokrasi gitu ya, holokrasi, sosiokrasi maupun edokrasi. Jadi di kami meskipun ada backbone-nya birokrasi, kami itu sebetulnya sudah hampir bergeser ke pola apa edhokrasi. Jadi tim-tim kecil dan itu duduk bersama antara satu pihak dengan sekaligus dalam satu hari itu sangat berpengaruh. Kalau sudah pakai apa ya? Pakai pangkat, pakai segala macam itu ada batasan-batasan. Kalau di kami, kalau mungkin ada yang pernah ke ruangan kami gitu, ke biro organisasi, kami duduk nggak ada sekat-sekat lagi. Jadi ketika penyusunan kami bagi tim, kami duduk bersama, kami antara seluruh perangkat daerah dibagi tim duduk bersama dan itu ada indikator kinerja apa IKP ini apa instruksi khusus pimpinan yang diberikan yang berpengaruh terhadap TPP memungkinkan tim itu menyusun bersama mulai dari Bapeda dari hulu sampai dengan BKD ya terakhir ya BPKAD dengan kita dengan biro organisasi bagian tengahnya BKD di akhir di kinerja itu duduk bersama dan kebetulan teman-teman Kemendagri juga Ibu Pak Kabag juga sama sampai dengan Pak Kepala Bironya sangat terbuka gitu komunikasi. Tadinya kami takut gitu ya. Pernah kami kemarin menyarankan, Bu kami kan sudah membuat yang namanya jadi di Jawa Barat itu kami sudah menetapkan yang namanya critical occupation list atau jabatan-jabatan kritikal mana yang langsung direct terhadap pencapaian target organisasi, mana yang itu supporting. Nah, di critical occupation list ini menjadi pertimbangan terhadap apa ya beban kinerja yang lebih di lain. Nah, ini penjabaran ini ketika kita sudah lakukan duduk bersama dibagi tim-tim nggak ada masalah, alhamdulillah karena supporting ya. Jadi di kami itu ada yang posisinya penyerang, ada yang gelandang, ada yang pemain sayap, ada yang kiper gitu. Jadi saling terbuka satu dengan yang lainnya. Tidak ketika sudah di penyerang itu tidak bisa turun ke belakang nggak bisa. Jadi kami saling support antara satu dengan yang lainnya dan satu goyang semua di Jawa Barat kebetulannya kayak gitu. Jadi orkestrasinya sama pimpinan kami itu memang alhamdulillah luar biasa sehingga nggak ada kendala apa-apa sih. Ada sih kendala pasti ada lah pagedrug namanya apa gedrug apa ya bahasa Indonesianya? Apa ya? Bahasa apa itu Pak? Bahasa pagedrug itu apa ya? Apa ya? Wilayah Sulawesi nggak tahu itu. Nggak tahu ya apa bertabrakan antara satu dengan yang lain wajar. Tetapi kalau kita menurunkan ego masing-masing, kita ngomong bareng masing-masing, itu selesai masalahnya. Yang biasanya kultur apa nggak selesai masalah itu terkotak-kotak. Oh ini tugas BPKAD, ini tugas kita, ini tugas Bapeda gitu ya. Kalau udah ngobrol kayak gitu selesai masalah. Jangan ngomong lagi. Selesaiin dulu internal. Kalau di kami udah ngobrol bareng, duduk bareng, diskusi bareng dan itu sebetulnya berubah adalah kultur budaya dan budaya itu diawali di kami itu dengan menghilangkan seragam. Makanya mohon izin Pak, di kami di Jawa Barat mungkin saya pakai jeans hari-hari karena ini TKDN Pak. Jeans semua produk Bandung rata-rata.
Itu sih. Jadi alasannya sering pakai jeans itu ya Pak ya? Iya, Karena memperkenalkan produk UMKM sebetulnya Pak ya? Produk bukan UMKM, ada UMKM, ada yang enggak. Jadi yang namanya semua jeans tuh kecuali Levi's ya, semua jeans di Indonesia itu produknya pasti dari Bandung. ini Bapak Ibu ya, memperkenalkan jeans dari Bandung. Mungkin nanti setelah ini ada yang ingin brainstorming ke Bandung, kunjungan kerja ya Pak ya, ke Provinsi Jawa Barat ya Pak ya. Karena memang izin kami juga pernah mendapatkan foto atau kiriman dari teman-teman Pemprov Jawa Barat Pak, ruang kerjanya yang kalau menurut saya ya walaupun saya sudah tua tapi masuk golongan milenial juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dilihat itu ruang kerjanya sangat Iya. enak sekali, tidak ada sekat, kemudian jadi antara satu pegawai dengan pegawai yang lain itu berinteraksinya tidak tidak terkotak-kotak seperti itu. Jadi mungkin ini saya promosi ya Pak ya, Oh siap siap. nggak apa-apa ya Pak. Nanti ya. Pak Kabak izin besok kita diundang ke Jawa Barat. Aman Ini aman. saya promosi Pak. Jadi Bapak Ibu kunjungan kerja ke Jawa Barat dipersilakan nanti difasilitasi ya Pak ya. Sulteng kemarin 50 orang Wih, ya. luar biasa. Oh, 50 orang magang di kamu ya? Sulteng mana Sulteng? Berapa Bu? Hah? 100 100 orang orang. kunjungan kerja. Ini yang di Zoom Bukan juga kunjungan dengerin kerja, ini bukan Pak. kunjungan kerja. Bu, bukan kunjungan kerja, magang, Bu. Oh magang, oh Magang. boleh magang Pak. Boleh, Di- boleh, ya, Pak. boleh. Oke, jadi mungkin itu pengalaman dari Pak Teten sudah disampaikan ya Pak. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan ke Bapak Karo, izin mic-nya. Izin Bapak sebutkan nama, unit kerja dan dari daerah mana. Baik, terima kasih, Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami Novir Saputra dari pemerintah Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin bagian dari sharing knowledge. Terakhir kami ke Bandung, sharing dengan rekan-rekan di BLUD, ya, RSUD-nya di Bandung, yang menyampaikan sudah berlaku sistem pekerjaan yang disebut dengan work from anywhere, Pak ya. Ya, bagian dari pola ya. Bagus. Artinya banyak tentu efisiensi ya di dalam penggunaan belanja personal kantor. Nah, sharing nih Bapak, mungkin tadi juga ternyata boleh sampaikan juga dengan narasumber dari BPK, dari KPK, dari Kementerian Keuangan juga, dan harus juga ada dari Kemendagri yang melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah terkait dengan kebijakan implementasi PP 58 tahun 2023 ya, tentang perhitungan pajak penghasilan yang tentunya berdampak juga dengan kebijakan TPP ya. Tadi pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan tidak ada perubahan. Kami tadi baca Pergub nomor 10 tahun 2022, Junto 90 2022 dan 7 2023 ya. Di mana ada 3 kriteria ya. TPP diberikan beban kerja, kelangkaan profesi, termasuk untuk Pak Sekdaprof, kemudian prestasi kerja ya, dan POL untuk pengolah keuangan seperti honor PA, pejabat pembawa komitmen ya, serta berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, yang pertanyaan Pak terkait dengan implementasi PP 58, ini juga tadi perlu sampaikan juga dengan kawan-kawan Kementerian Dalam Negeri, khususnya bidang keuangan daerah ya. Tadi kami membuat ilustrasi ya untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk Pasdedaprof, bahwasanya dengan dilaksanakannya PP 58 tahun 2023 itu berdampak ya, perhitungan pajak penghasilan yang luar biasa, yang dulunya hanya dikenakan PPh final 15% bagi golongan 4, tetapi dengan terbitnya PP 58 tahun 2023 kami ilustrasikan ya untuk Pak Sekdaprof, selain honor POL ya, itu dengan TPP sekitar 134 juta ditambahkan dengan gaji sekitar 11 jutaan, termasuk yang jabatan eselon 1B, di mana dasar pengenaan pajaknya menjadi 146 juta per bulannya, dengan perhitungan 26% Pak pengurangannya. Kami pertanyakan pertama, apakah di Jawa Barat menggunakan PPh
penetapan ya Pergub tentang PPP tadi merupakan nilai neto atau termasuk bruto. Nah, jika termasuk nilai bruto, bagaimana dengan selisih kekurangan ya? Karena harusnya memang berdasarkan diskusi dengan kawan-kawan di pajak itu harus ada penetapan ya, penambahan tunjangan PPh atau penambahan ya, satuan harga dari masing-masing kriteria TPP ya untuk menutup atau mensubsidi ya pengenaan PPh yang kalau kita hitung dulunya Pak Sedaprop itu dipotong PPh itu 247 juta setahun, ini menjadi 440 juta setahun. Nah, kebijakan ini kalau diterapkan otomatis berdampak ya kepada perubahan satuan harga, Pak. Izin ya. Jika tidak berdampak kepada satuan harga, tentunya akan ada pengurangan satuan harga dari dasar Pergub yang sudah ditetapkan. Ini penting ya, karena sepertinya kita lupa kebijakan implementasi PP 58 tahun 2023 telah diterapkan sejak tanggal 1 Januari tahun 2024, Pak. Risikonya jika tidak dimitigasi terkait dengan kekurangannya, maka berpotensi nantinya yang kita sudah terima akan kita keluarkan ya. Atau seperti APBN, seperti Perpres tentang Tukin yang menegaskan bahwasannya Tukin yang diterima ditambahkan dengan pajak penghasilan yang ditanggung oleh negara. Nah, jadi tentunya kondisi yang ada akan berdampak jika tidak mau mengurangi take home pay dari PNS, maka akan merubah satuan harga. Namun jika tidak, tentunya pemerintah daerah harus menginisiasi ya pergeseran kode rekening belanja dari pendapatan TPP bruto menjadi pembukaan satu kode rekening akun yang disebut dengan tunjangan PPh yang selama ini hanya melekat pada gaji dan tunjangan melekat di gaji ya. Kalau di kita tuh hanya mungkin bagi PNS yang menerima penghasilan di atas 6,5 juta yang dikenakan PPh. Sedangkan bagi PNS yang di bawah 6,5 juta termasuk dengan jabatan tidak dikenakan PPh. Nah, ini perlu kami sampaikan agar langkah-langkah strategis ya, khususnya bagi instansi yang berada di bidang pengelolaan keuangan. Izin Pak, kami dari BPKAD ya, bukan dari Biro Ortala, walaupun sempat jadi dulu Kabak Ortala 2 tahun lalu, nah, sehingga menjadi pertimbangan agar manajemen risiko ya terkait dengan kebijakan undang-undang tentang perubahan pajak penghasilan sudah diperhitungkan di dalam proses pengelolaan keuangan di tahun anggaran 2024. Izin Pak, kalau perhitungan Pak Sedaprop akan kekurangan tuh Pak sekitar 199 juta ya dari alokasi belanja pegawai baik itu gaji dan tunjangan mengganti gaji maupun tambahan penghasilan pegawai selain Pak, selain honor pengelolaan keuangan Pak, selain honor PA, honor PB yang kita sama-sama tahu merupakan honor yang diberikan setiap bulan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon izin saya langsung jawab Pak. Jadi kami tuh pajak ditanggung oleh Pemda Pak. Pajak kami ditanggung oleh Pemda secara anggaran, jadi secara take home pay kami itu nggak berubah. Ya, gimana Pak? Berarti take home pay-nya dari Pergub Pak ya? Gimana? Berarti take home pay-nya dari Pergub tadi Pak ya? Iya, Jadi iya. Pergub seperti Perpres tentang Tukin, Mhm. penetapan Pergubnya merupakan nilai bersih Pak ya? Iya, iya berapa kali terakhir 63 kalau nggak salah ya, 2023 ya. 2023 Pak Irgum. Dasarnya ini ada teman saya nih dari BPKAD tentang apa tentang bagaimana sebetulnya ditanggung oleh APBD, dasarnya kenapa pajak-pajak progresif seperti itu bisa pajak-pajak bisa ditanggung oleh oleh APBD. Saya nanti teman saya ini akan coba bantu saya. Soalnya saya nggak paham juga. Ya, izin Pak. Mungkin kalau di kami di Jawa Barat memang semuanya sudah ditanggung dengan dari APBD. Pada awalnya kita juga sama tidak berani untuk apa namanya itu menanggung ya seperti itu, tetapi ada beberapa Pemda yang sudah melakukan. Ya, yang paling pertama itu kalau di Jawa Barat itu Kota Bandung gitu kan ya. Nah, kemudian kita melakukan konsultasi ke kantor pajak. Nah, kita konsultasi, kita kirim surat dan mereka memberikan bahwa itu dapat dianggarkan
dalam APBD gitu kan ya, kecuali untuk DPRD gitu kan ya. Nah, DPRD tidak dapat. Nah, kalau yang ASN itu semuanya dapat. Nah, jadi memang kalau kami juga secara ketentuan perpajakan mungkin di bidang perbendaharaan gitu kan ya. Tapi kita mengikuti arahan dari kantor pajak bahwa itu diperkenankan, ditanggung oleh APBD. Mungkin itu, Pak. Jadi kami nerima bersih, Pak. Nerima bersih, anggarannya seperti apa, polanya TPP dengan TPP dengan ini tuh full segitu diterima ya segitu ya, Mang ya. Maaf Pak, Bapak dan Ibu sekalian, kalau di kami di Jawa Barat kami panggilan ke teman-teman tuh kadang-kadang nggak lagi formal ya. Di saya aja di ruangan nggak pernah ada satu orang pun yang manggil saya Pak Karo, nggak ada. Pastinya Ibu Kang Teten, Om, terus Mas ya. Mas ya. Nah itu jadi di kami memang kami ke teman-teman panggilannya Mamang atau apalah gitu ya gitu. Mohon maaf. Berarti kalau saya panggil Akang nggak apa-apa ya Pak Nggak ya? apa-apa kalau saya Mungkin karena Pak Kabak. Iya. Siap. Mungkin Bapak Ibu tadi ada yang japri ke saya minta untuk ditampilkan ruang kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat. Dikiranya ini cuma hoax ya Pak ya, tapi tidak. Ini mungkin lagi disiapkan teman-teman operator. Nanti langsung kita tampilkan Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan Pak Teten tadi bahwa ruang kerjanya tidak ada skat-skat lagi, memang benar adanya, tidak hoax gitu. Kebetulan tadi langsung japri saya, padahal saya belum sebut nomor HP saya Bapak Ibu. Nah, jadi kami larang mereka main game, nggak ngelarang. Karena kami sudah hari ini dia harus ngerjain apa, support terhadap organisasi apa, dia otomatis dia akan kerja dengan sendirinya. Kalau enggak dia nggak dibayar TPP hari itu. Tapi saya curiga Bapak Ibu, ini ada arena buat Tami itu kayaknya hobinya Bapak ya? Enggak. Akang Karo gitu kan? Kebetulan saya kan pemain bola dulunya. Oh pemain bola, nggak bisa bikin lapangan bola ya Pak ya? Jadinya Ada bola ini, main game-game kayak gitu. bisa dilanjut, mungkin ada next slide selanjutnya? Nggak ada, cuma satu ini aja ya. Jadi ini ada ruang kerja, mungkin bisa dijelaskan Pak, ruang kerjanya yang sebelah mana Pak? Ini ruang kerjanya, kalau mejanya ini bisa naik turun ya, mejanya bisa naik turun, mejanya. Jadi setiap orang itu bebas bekerja di tempat apa saja, di mana saja. Jadi duluan kayak sekolah, duluan sekolah. Ini pakai beanbag juga bisa bekerja pakai beanbag seperti ini. Kemudian ada yang pingpong, ada segala macam, ada yang main, itu nggak peduli di kami itu. Karena dia tahu bahwa 23.59 dia harus submit terhadap report hari itu. Ternyata performance organisasi kami meningkat 30%. 30% meningkat kinerja, dan karena kami sudah menggunakan teknologi informasi semua, jadi Sabtu Minggu habislah waktu kami untuk bekerja sebetulnya. Dia hari ini pun disposisi di sini segala macam, sehingga mereka bekerjanya bekerjanya mereka dengan hati gitu, karena ketika kita bebaskan seperti ini, kemudian ada ruangan-ruangan yang untuk teman-teman bekerja yang di atas tuh ada ruangan-ruangan rapat kecil, ada silent, ada yang ruangan private sendiri yang biasa mereka bekerja ini, kemudian banyaknya open, jadi mereka bekerja di mana saja, ketawa ketiwi di mana saja. Bisa hari ini bebas duduk di sini, mau di pantry-nya nggak kelihatan ya ini. Oh, pantry-nya ada kelihatan. Jadi bisa masak sendiri di sana. Kadang-kadang hari Jumat ya. Jumat kita makan bareng, botram gitu, istilah orang Jawa Baratnya botram, makan bareng, bawa makanan dari segala macam, terserah. Dan kita sebenarnya dengan pola arsitektur, dengan pola seperti ini, kita sudah bisa bekerja di mana saja. Sehingga Jawa Barat sekarang sudah mengenal yang namanya dynamic working arrangement, bisa bekerja. Tapi ini ruangan yang ini full tidak merokok. Yang ruangan ngerokok itu di luar. Di luar ruang ngerokok itu ada ruang taman tersendiri, ruang ngerokok, terus ada kantin-kantin kejujuran kayak gitu. Beli segala macam. Kejujuran itu gimana Pak? Dia mau apa ya? Ada self-service, makan sendiri segala macam. Biasanya komitmen lah di antara semua teman-teman seperti. Pertanyaannya Pak, izin Pak, itu kan ada dapur Pak, masak sendiri kalau hari Jumat, itu Jumat minggu keberapa Pak? Tiap Jumat kayaknya kita ada tiap hari kalau makan, dia teman-teman rata-rata bawa makanan sendiri, masak sendiri di sana. Dan karena
kalau mereka itu biasanya ibu-ibu gabung dengan ibu-ibu siapa yang hobinya seperti apa gitu. Makan di sana, makannya sendiri-sendiri, masak kalau bareng-bareng satu biro biasanya hari Jumat ke minggu berapa Mas? Nggak tentu, tergantung Tergantung komitmen jadwal ya, agenda kosong tuh. agenda kosong. Tapi rata-rata minggu Sebulan sekali lah. karena kalau minggu pertama hari Senin itu kami wajib kumpul di kantor. Hari Selasa Rabu hari Senin itu kami wajib komunikasi. Selasa sampai dengan Jumat kami itu bisa bekerja di mana saja. Kemudian minggu ke 1 sampai dengan minggu ketiga bisa keluar kota. Minggu keempat harus kumpul lagi di kantor karena tidak bisa kita tidak berkomunikasi antar sama orang gitu ya. Kumpul lagi di kantor, kadang-kadang hari Jumat biasanya olahraga bareng-bareng, main game bareng-bareng gitu, ada game online bareng-bareng gitu. Tapi itulah. Enggak, maksudnya tadi saya nanya masaknya minggu keberapa, jadi saya ngepasin Pak. Oh iya, Waktunya saya mau Oke, kerja darat, siap. gitu. Ditunggu. Mau ke biro organisasi, ngepasin Jumat minggu keberapa gitu, jadi kan makan bareng. Biasanya Jumat minggu terakhir ya Mas. Minggu terakhir itu biasanya makan-makan rata-rata. Ya, pokoknya sebulan sekali lah. Siap, Sekali. di note Pak. Aman. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa sesi sekarang, sesinya sudah berakhir.